Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, tinggal seorang anak kecil bernama Dika. Usianya baru 6 tahun, namun semangat dan kebahagiaannya mampu menyinari sekelilingnya. Setiap pagi, ia berlari ke ladang tempat neneknya bekerja, dengan rambut yang masih acak-acakan dan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Neneknya, yang sudah berusia lanjut, selalu menunggu dengan penuh kasih sayang. Dika tidak pernah tahu bahwa neneknya sebenarnya sangat lelah. Neneknya, yang dipanggil dengan sebutan Nenek Ayu, adalah seorang wanita yang telah menua, dengan rambut putih yang hampir seluruhnya rontok dan tubuh yang semakin rapuh. Namun, bagi Dika, nenek adalah sosok yang selalu kuat, penuh semangat, dan tidak pernah mengeluh. Setiap kali Dika bertanya mengapa nenek tidak terlihat letih, nenek hanya tersenyum dan berkata, "Nenek hanya ingin kamu bahagia, sayang." Hari itu, seperti biasa, Dika berlari menuju ladang tempat nenek bekerja. Namun, saat ia sampai, ia melihat nenek duduk di sebuah batu besar, tampak tidak seperti biasanya. Wajah nenek tampak pucat, dan tangan kirinya menggenggam erat dada, seolah ada sesuatu yang mengganggu. Dika mendekat, bingung dan khawatir. "Nenek, kenapa? Nenek kenapa, sih?" tanya Dika, cemas. Nenek Ayu menoleh perlahan, memberikan senyum yang lebih miris daripada biasanya. Senyum itu tidak mampu menutupi kekhawatiran yang mulai merayapi hati Dika. "Nggak apa-apa, sayang. Nenek hanya sedikit capek. Ayo, pulang dulu. Nanti kita makan bareng, ya?" kata nenek dengan suara yang hampir berbisik. Namun, Dika merasa ada yang berbeda. Biasanya nenek akan tertawa riang atau mengajak Dika bermain. Tetapi hari itu tidak seperti biasanya. Dengan langkah hati-hati, Dika menggenggam tangan nenek, dan mereka pulang ke rumah bersama. Dika merasa ada sesuatu yang hilang dari senyum nenek. Tapi, ia tidak tahu bahwa senyum itu adalah senyum terakhir nenek yang terpaksa disembunyikan, karena nenek tahu, anak kecil yang penuh semangat ini tak seharusnya tahu kenyataan yang pahit. Malam tiba dengan angin yang berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dika duduk di sebelah nenek yang sedang bersandar di kursi kayu usang di ruang tamu mereka. Rumah kecil itu tampak sepi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terhenti setiap detik, seolah menunggu momen yang tak ingin siapapun hadapi. Dika memandang neneknya yang tengah berusaha tersenyum. Wajah nenek terlihat semakin pucat, dan matanya yang dulu selalu cerah kini tampak sayu. Nenek Ayu terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang keras untuk tetap bertahan, namun tak ada yang bisa menahan waktu. Dika tak mengerti betul apa yang terjadi, tapi ia merasakan ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia ketahui. "Nenek, kenapa tangan nenek dingin?" tanya Dika, meraih tangan nenek yang tergantung lemah di samping kursi. Nenek Ayu menarik napas panjang, berusaha untuk tidak menunjukkan kepedihan yang sebenarnya ia rasakan. "Nenek nggak apa-apa, sayang. Nenek hanya capek. Itu saja. Jangan khawatir," jawabnya, mencoba memberikan rasa aman kepada Dika, meskipun suara nenek terdengar terputus-putus. Namun, Dika tidak bisa membohongi perasaannya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Saat itu, ia merasa sesuatu yang asing menyelip di hatinya, sesuatu yang membuatnya cemas tanpa alasan yang jelas. Esok pagi, nenek tidak bangun seperti biasanya. Dika yang biasanya disambut senyum dan pelukan hangat oleh nenek, kini hanya menemukan nenek terkulai lemah di tempat tidur. Badannya tampak lebih kecil, lebih rapuh dari biasanya. Dika berlari keluar rumah, mencari ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Ibu, ibu, nenek nggak bangun. Nenek nggak bangun," teriak Dika panik. Ibunya berlari keluar dengan wajah pucat. Ketika mereka memasuki kamar nenek, ibunya terhenti sejenak, matanya penuh air mata, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Ia memanggil nenek dengan suara yang gemetar, namun nenek tak kunjung menjawab. Dika merasa bingung, hatinya terhimpit oleh ketakutan yang semakin besar.
Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu, nenek yang selalu ada untuknya, yang selalu menguatkannya, kini tak bisa lagi menghadapinya. Sambil memeluk tubuh nenek yang kaku, Dika berkata lirih, "Nenek, jangan tinggalkan Dika, ya?" Dika ingin selalu melihat senyuman nenek. Saat itu, ibunya dengan hati yang berat, memeluk Dika erat, dan berbisik, "Sayang, nenek sudah sangat sakit, dan kini dia harus pergi. Tapi, nenek akan selalu ada dalam hatimu." Namun, Dika tidak mengerti. Ia hanya tahu bahwa dunia terasa lebih gelap tanpa senyuman nenek. Hari-hari setelah nenek meninggal, Dika merasa seperti hidupnya hilang arah. Ia selalu menunggu di depan pintu setiap pagi, berharap nenek akan datang dengan wajah ceria, siap untuk bermain atau berbicara dengannya. Namun, pintu itu tetap tertutup, dan rumah yang dulu dipenuhi tawa nenek kini terasa sunyi dan sepi. Dika sering duduk sendirian di bawah pohon jambu yang selalu nenek rawat dengan penuh kasih. Nenek selalu berkata bahwa pohon itu seperti keluarga mereka, tumbuh bersama dan melindungi mereka dalam setiap badai. Kini pohon itu terasa seperti teman yang sangat jauh, meski masih berdiri tegak. Dika sering mengamati cabang-cabangnya yang bergoyang pelan, seakan mencoba memberinya sedikit kenyamanan. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bawah pohon jambu, ibu Dika datang menghampirinya dengan air mata yang belum kering. Ibu duduk di samping Dika, lalu merangkulnya. "Dika, sayang, kamu tahu, kan, nenek selalu ingin kamu bahagia. Nenek selalu ingin kamu tersenyum," kata ibu dengan suara bergetar. Dika menatap wajah ibu yang penuh kesedihan. Ia tahu bahwa ibunya juga sangat merindukan nenek. Namun rasa kehilangan itu seolah terlalu berat untuk diungkapkan. "Tapi kenapa nenek pergi? Kenapa nenek nggak mau lagi bersama Dika?" tanya Dika dengan suara hampir tak terdengar. Ibu menatap Dika dengan penuh kasih. "Nenek tidak pergi, sayang. Nenek akan selalu ada dalam hati kita. Dia nggak akan pernah pergi sejauh yang kamu pikirkan. Setiap kali kamu tersenyum, nenek akan selalu ada di sana, melihat dan bangga padamu. Karena itu, nenek ingin kamu terus tersenyum, Dika. Senyum kamu adalah kebahagiaan nenek yang paling besar." Dika menggigit bibirnya. Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali menangis sekuat hati, tapi ia merasa seperti ada yang menahan. Ia tidak ingin membuat ibunya lebih sedih. Dika tahu betapa besar cinta ibunya kepada nenek. Namun, entah kenapa, hatinya tetap merasa hampa. Ia merasa seakan ada yang hilang dan takkan pernah kembali. Malam itu, setelah ibunya pergi tidur, Dika duduk di pinggir tempat tidur nenek. Ia memandang foto-foto lama nenek yang tergantung di dinding, yang dulu selalu ia lihat dengan senyum ceria. Foto-foto itu kini seperti saksi bisu dari waktu yang tak bisa kembali. Dengan pelan, Dika berbicara pada dirinya sendiri. "Nenek, aku janji, aku akan terus tersenyum. Untuk nenek, aku akan buat nenek bangga." Namun, meskipun kata-kata itu terucap, Dika merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Senyuman itu, yang dulu sangat mudah ia berikan, kini terasa begitu berat. Ia merasa seperti ada kekosongan yang begitu dalam-dalam dirinya. Dika ingin memenuhi janji itu, tetapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang belum bisa ia pahami. Dika ingin melupakan rasa sakit itu. Ia ingin nenek kembali, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Tapi yang ia tahu pasti adalah, ia harus berusaha, seperti yang nenek ajarkan padanya. Meskipun hidup terasa sulit, tetaplah tersenyum, karena senyuman itu adalah kekuatan yang dapat mengubah segalanya. Namun, dengan setiap senyum yang ia coba tunjukkan, Dika merasa seperti sedang membawa beban berat yang semakin sulit untuk dipikul. Minggu demi minggu berlalu, dan Dika semakin terbiasa dengan kepergian neneknya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terus bergolak. Walaupun ia berusaha tersenyum, rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang. Senyum yang dulu datang begitu mudah kini terasa dipaksakan, dan setiap kali ia tersenyum, hatinya selalu terasa sesak. Ia ingin membuat nenek bangga, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya tanpa merasa ada kekosongan yang menyesakan. Suatu sore,
Ketika Dika sedang duduk di tepi ladang tempat nenek dulu sering bekerja, ia melihat sekelompok anak-anak desa yang sedang bermain bola. Mereka tertawa, berlarian ke sana kemari, riang tanpa beban. Dika duduk memandangi mereka, merasa seolah ia adalah orang luar yang tak bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Ia ingin bermain bersama mereka, ingin tertawa lagi seperti dulu, namun tubuhnya terasa kaku, seolah kehilangan daya. Namun, tiba-tiba Dika teringat pada satu kalimat yang selalu nenek ucapkan. Nenek ingin selalu melihat senyumanmu, Dika. Kalimat itu berputar-putar dalam pikirannya. Nenek selalu mengatakan hal itu dengan penuh kasih. Bahkan ketika nenek sendiri sedang dalam kesakitan yang sangat dalam. Saat itu, Dika menyadari bahwa nenek bukan hanya mengajarkan untuk tersenyum, tapi juga mengajarkan tentang kekuatan yang ada dalam senyuman itu. Senyum bukan hanya sekadar ekspresi di wajah, tetapi sebuah pengingat akan keberanian, cinta, dan kebahagiaan yang dapat dibagikan kepada orang lain, meskipun hati kita sedang terluka. Dengan hati yang penuh perasaan, Dika berdiri dan berjalan mendekati anak-anak yang sedang bermain bola. Mereka menoleh, terkejut melihatnya. Dika tersenyum, meskipun senyum itu terasa begitu berat. Anak-anak itu pun tersenyum kembali, lalu mengajaknya bermain. Dika tidak langsung ikut berlari, tapi ia duduk di samping mereka, menonton mereka bermain dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia merasa ada kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sejak saat itu, meski masih ada hari-hari yang penuh dengan kesedihan, Dika mulai belajar untuk menerima kenyataan. Ia mulai bisa tersenyum dengan tulus lagi, tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia tersenyum, Dika merasa seolah nenek berada di sampingnya, melihat dengan bangga. Senyuman itu, yang dulu terasa seperti beban, kini menjadi kekuatan yang membantunya melangkah. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di bawah pohon jambu yang dulu selalu dirawat nenek, Dika menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa nenek ada di sana, dalam setiap bintang yang bersinar terang. Dengan perlahan, Dika mengangkat wajahnya, menatap ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan berkata pelan, "Nenek, aku janji, aku akan terus tersenyum, karena aku tahu, dimanapun nenek berada, nenek akan selalu melihat senyumanku." Senyuman itu, kini bukan lagi sekadar untuk nenek. Senyum itu adalah cara Dika untuk mengingatkan dirinya bahwa meskipun hidup penuh dengan perpisahan dan kehilangan, ada kekuatan yang bisa ditemukan dalam setiap senyuman yang diberikan kepada dunia. Dan dengan itu, Dika mulai merasa bahwa nenek tidak benar-benar pergi. Nenek hidup dalam setiap senyum yang ia berikan, dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap cinta yang ia bagikan. Dan meskipun nenek sudah tiada, senyuman itu tetap menghidupkan kenangan, dan cinta nenek yang tak pernah pudar akan selalu ada di dalam hati Dika.